Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana denai. Salam sehat selalu dun sana. Pada hari ini sana admin Jupriyaka akan coba liput kegiatan panen raya jagung dun sana denai. Tempatnya di Jorong Kapalokoto Nagari Padang Sibusuk. Ada sekitar beberapa hektar hamparan sawah yang telah ditanam oleh kelompok tani ditanam jagung di sana denai. Pada hari ini akan dilakukan panen raya bersama Bapak Bupati Sijunjung. Oke di sana bagaimana liputannya? Tetap tonton di channel saya Jupriyaka di sana. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Let's go. Pak, kalau panen Pak? Kok lah sudah. Sudah panen. Ini dulu tanamnya. Oh, dulu tanam teh. Dulu panennya. Oke dan selanjutnya kita lihat terusnya sampai ke bawah hamparan sawah yang ditanam jagung oleh masyarakat yang didanai dengan dana Nagari atau APB Nagari 2022 Padang Sibusuk di sana. Lumayan luas di sana ini. Tampaknya akan diulang kembali di sana tanam jagung yang selanjutnya karena sudah ada persiapan daripada kelompok tani untuk melanjutkan kegiatan tanam jagung ini. Yuk. Permisi Bapak. Oh, kan ketek-ketek.
Pokok sampai ketek nih. Kurang pupuk. Buat apa? Cukup besar di sana. Cukup besar buahnya, sebesar buahnya. Kalau diperkirakan menurut informasi ada sekitar 4 tungkul itu ada hasilnya 1 kilo. Kalau yang besar seperti ini 4 tungkul ada bersihnya 1 kilo di sana. Kapolres Oli, Kapolres dari Polres Junjung di sana sudah sampai di lokasi tempat panen raya. Insya Allah akan ada Bapak Bupati, Bapak Kapolres, anggota DPRD, Wakil Ketua Kota Dandim.
Cibusuk. Kepada Bapak Aprizaldi BSP kami persilakan. Hadirin dipersilakan mengikuti yang telah kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tangan Pak itu minum jus nekto silakan janji dulu. Itu dulu kita itu jadi coba cara untuk baik yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Cibinong beserta jajaran beliau yang hadir pada hari ini. Terima kasih Bapak Kapolres sudah datang di Nagari Panabusuk, Nagari tercinta, yaitu Bapak merupakan kebanggaan masyarakat Nagari Panabusuk karena satu-satunya Kapolres modal Panabusuk apa ya? Yang sama-sama kita hormati Bapak Irwan Tazar, PT Tazar Bunga Mandiri, alhamdulillah juga anak Nagari Padang Sebusuk, pimpinan PT Tazar Bunga Mandiri. Dari kesibukan beliau meluangkan waktu untuk hadir di Nagari kita dan beserta tim beliau tadi hadir dari Pusri hadir tadi ya Pak ya. Terima kasih atas kedatangan Bapak. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Irwan kita yang sudah menyempatkan hadir. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok. Terima kasih Pak atas kedatangan beliau beserta jajaran. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari Batu Majulur, Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah beliau selalu kalau nyundang Pak Wali Panabusuk lagi tiba. Tapi Pak Panabusuk agak jarang ke situ dan tidak disampaikan dari beliau. Insya Allah kita akan hadir. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak pimpinan Bank BRI, Bank Nagari yang juga kita undang ke sini, khusus kelompok tani Parit Sejahtera yang sudah melaksanakan kegiatan Demplot Nagari yang pada hari ini kita lihat hasil dari Demplot beliau, dan memang kita lihat ada keseriusan dari kelompok tani kita sehingga hasilnya alhamdulillah sangat mencengangkan. 1,3 ton per hektarnya. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita bersama. Dan tentu kegiatan ini tidak lain tidak bukan atas dukungan dari BPP Kecamatan Kupitan beserta pemilu yang hadir, dan juga dari pendamping desa kita Kecamatan Kupitan. Dan Bapak dan Ibu semua kita yang hadir dan berbahagia, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan hidayah untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari dan diberikan nikmat yang berlimpah. Amin. Ini salah satu bentuk kegiatannya yang lebih kurang menggunakan anggaran sebesar 100,825, dan total dari ini jumlah lahan yang kita laksanakan adalah lebih kurang 3,5 hektar. Tentu dari analisa kegiatan ini nanti kita mohon ketua kelompok tani untuk menyampaikan. Dan pada hari ini kita hadir semua, terutama dari pemangku kepentingan, karena memang jagung yang sudah ada itu keuntungannya lebih dari 50%. Kenapa tidak lahan kita yang berpotensi untuk kegiatan pergiliran tanaman, kenapa kita tidak manfaatkan? Tentu semua ini tergantung kepada kita masyarakat Nagari Padang Sebusuk, bagaimana pola untuk pergiliran tanaman yang berpotensi untuk digilirkan. Kenapa kita tidak membudidayakan tanaman jagung? Tapi bukan tidak kita menyampingkan tanaman padi, karena memang padi merupakan ketahanan pangan kita. Tapi ada sekitar 20% lahan di Nagari Padang Sebusuk itu bisa untuk digilirkan tanamannya. Tentu kita berharap kepada Bapak dan Ibu, nanti kita dengarkan pemaparan dari
kelompok tani kita, karena memang kita sebut kelompok tani pari sejahtera ini merupakan petani ahli menurut itu di jagung ini kok, karena memang produksinya meningkat. Tepuk tangan kita untuk petani ahli kita. Dan tentu kelompok tani yang melaksanakan kegiatan kok sesama-sama kita lihat dan sama kita tonton bahwasanya kepercayaan dari pemerintah negara terhadap program yang kita berikan di sini sudah memperlihatkan keseriusan, tanggung jawab, dan hasil. Tentu ini akan menjadi catatan khusus oleh kita dan tidak tertutup kemungkinan dari anggota-anggota kelompok tani yang lain yang berpotensi nantinya. Jadi mana kelompok tani yang berpotensi untuk dilakukan umur sampai 2 tahun masih dalam proses kan. Namun karena binaan dari Bapak Wali Nagari Padang Sibusuk selaku pimpinan kami dan binaan dari BPP Kecamatan Kupitan Bapak Yapril dan Ibu Mary selaku lapangan, maka kondisi yang ada di depan kita saat ini merupakan hasil dari kerjasama kita bersama. Kelompok tani pari sejahtera ini mempunyai luas lahan lebih kurang 11 hektar yang layak untuk ditanam budidaya jagung itu ada sekitar 8 hektar. 3 hektar itu kondisi tanahnya agak sedikit lembab dan susah untuk dikeringkan. Dan pada periode ini adalah kuartal ketiga kami menanam jagung yang saat ini jumlah dari lahan yang ditanam jagung itu lebih kurang 7,5 hektar dan 3,5 hektar itu dibiayai dengan dana desa yang pelangnya ada di depan kita yang bisa kita lihat bersama. Jadi itu barangkali perjalanan dari kelompok tani pari sejahtera. Kegiatan budidaya ini berawal dari kondisi pengairan yang kurang memadai karena irigasi Ampang Nagari yang ada di hulu di sini tidak memadai untuk mengairi sawah sampai ke sini. Jadi untuk tidak menganggurnya lahan, itu awal cerita kami bertanam jagung, maka diambillah kesepakatan bersama, diskusi antara kelompok dan pengurus, maka terjadilah saat ini kita panen raya jagung di kuartal ketiga. Adapun proses yang kami lakukan sesuai dengan penyampaian Pak Wali tadi, dengan hasil yang sudah dihitung oleh Dinas BPP yang di Acak hitungnya itu berkisar 11,3 kering. Dan untuk lahan yang ada di depan kita ini luasnya lebih kurang 2.600 atau 1/4 hektar dengan hasil lebih kurang 2,8. Nah, kembali kita ke metode yang kami lakukan. Metode awal tentu kita mengadakan land clearing, bukan ada pengolahan tanah. Kalau istilah orang pertanian, kita mengadakan budidaya ini dengan sistem TOT, tanpa olah tanah, hanya land clearing saja Pak. Kemudian langsung tugal, dan tugal itu langsung kita iringi dengan pupuk. Jadi tugalan itu ada 2, satu lubang biji, di sampingnya 5 cm ada lubang pupuk. Kenapa kami mengambil analisa seperti itu? Ini mohon maaf barangkali kondisi pupuk subsidi kita yang larutnya di dalam tanah agak sedikit lambat, maka apabila prosesnya dilakukan dari proses awal, nanti di umur 5 atau 6 hari jagung tersebut sudah mendapatkan asumsi makanan. Itu yang kami lakukan, dan nanti di umur 7 hari dan 14 hari kami bantu dengan pupuk NPK yang kami kocorkan dengan sedikit ada ramuan yang kami campurkan. Dan bagi rekan-rekan kelompok tani nanti yang ingin nanyakan ramuan tentu babisi ya Pak Wali ya. Namun pada dasarnya itu alami saja Pak. Karena apa? Salah satu yang kita pakai, kita memakai ZPT alami, zat pengatur tumbuh
yang kita ambil dari ekstrak bawang merah, kemudian toge, rebung, dan juga lidah buaya yang kita fermentasikan beberapa minggu. Itu kita aplikasikan di minggu pertama, kedua, ketiga, sampai minggu keempat. Barangkali itu penerapan yang kami lakukan di sini. Kalau permasalahan pupuk, itu standar dari Litbang pertaniannya sama-sama kita ikuti, yang lebih kurang 1 hektar kita menggunakan pupuk 1 ton. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam kami melaksanakan budidaya ini, sangat-sangat mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Wali dan jajarannya, Ibu Ani selaku pendamping administrasi kami yang tidak capek-capeknya melihat dan mengikuti kegiatan kami di lapangan. Begitu juga Bapak dari BPP dan Ibu Mary yang selalu siap bila saja kami butuhkan. Untuk perhitungan ekonomi untuk lahan yang 2.600 ini, itu menghabiskan biaya atau dana mulai dari pengolahan awal atau land clearing sampai panen nantinya itu berkisar sekitar 6.250.000. Itulah masuk mamba awalnya, kemudian tugalan, pemupukan yang ada pupuknya, ada pestisidanya, itu berkisar 6.250.000. Dan khusus untuk lahan ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Wali adalah globalnya 11,3, dan di sini kita perkirakan 11,3 itu dibagi dengan 2,6, hasilnya sekitar 2 ton 800 dengan harga sekarang ini berkisar 4.500 per kilo. Otomatis apa yang disampaikan oleh Bapak Wali tadi 50-50-nya ketemu, 50% modal, 50% hasil. Namun tentu sebagai seorang petani ada beberapa kendala yang kami hadapi di dalam melaksanakan budidaya ini. Yang pertama sekali tentu permasalahan permodalan, Pak. Kalau kuartal ketiga ini kita dibantu dengan kegiatan ketahanan pangan, tentu untuk berikutnya kami juga mengharapkan ada bantuan dari yang lain. Kemudian permasalahan pupuk, ketersediaan pupuk yang tidak bisa kami pergunakan di saat kami membutuhkan. Karena pupuk yang kami pakai ini kan merupakan RDKK yang konsepnya baru untuk padi, belum lagi untuk jagung. Dan ketersediaannya di supplier atau di penyedia pupuk itu tidak bisa kapan kita gunakan. Sementara di dalam kita membudidayakan jagung ini, iko yo samo cuma ben anak Pak. Ndak bisa indak. Pai ke pasar dibawa anak, mentak balon harus diagi balon. Gitu juga jagung. Jagung mulai kita mau berencana untuk membudidaya, itu pupuk harus kita sediakan. Karena pupuknya kita mulai dari hari awal atau masa tugal, kemudian di umur 21 hari harus diberi pupuk lagi, kemudian di umur 42 hari setelah tanam harus diberi pupuk lagi. Inilah hasil dari kegiatan yang kita lakukan, sehingganya alhamdulillah hasilnya kalau untuk Junjung saya rasa Parit Sejahtera sudah mendapatkan peringkat 1 ya Pak Wali ya. Sebelumnya ada sekitar 10,8, kita bisa produksi 11,3. Dan kita berharap untuk periode berikutnya kita bisa meningkatkan menjadi 12 atau 13 ton per hektar. Banyak harapan dari kami kelompok Tani Sejahtera. Yang pertama tentu ada bantuan permodalan, ketersediaan pupuk, dan peralatan. Namun barangkali dinas terkait, Bapak Dinas dari Pertanian, kami mohon nanti bimbingan pada kami dari kelompok Tani Parit Sejahtera untuk bisa mendapatkan peralatan alsintannya. Jadi bagi rekan-rekan yang sesama kelompok tani yang berkeinginan, dalam artian
ikut atau ingin membudidayakan jagung, bukan berarti kami mengepik dan kuning ya Pak Wali ya. Namun kami bersedia bersama dan sama-sama kita lihat di depan mata jagung yang bisa kita produksi. Dan terima kasih juga kepada bapak-bapak yang telah hadir pada kesempatan ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga berkat ridhonya kita dapat berkumpul serta para tamu dan undangan hadirin yang berbahagia, serta juga seluruh tokoh masyarakat dan bapak-bapak petani yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kami dari PT Tazar Guna Mandiri bermaksud juga memperkenalkan program agrosolusi membangun nagari atau disebut juga Agrosolution Manari. Apa itu program agrosolusi? Itu adalah sebuah kolaborasi dari badan usaha milik negara, dalam hal ini BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, kemudian juga badan usaha milik nagari kalau di Sumatera Barat, kalau nasionalnya badan usaha milik desa, BUMDes. Dengan model bisnis ini untuk pembangunan ekonomi nagari khususnya di sektor pertanian, dalam hal ini budidaya jagung, kita harapkan ekosistem yang terintegrasi dalam program ini dapat menjawab solusi atau meminimalkan permasalahan yang ada pada petani selama ini. Tadi juga disampaikan oleh Bapak kelompok tani bahwa ada beberapa kendala terutama dari sisi agro input, yaitu pupuk, benih, pestisida dan sekaligus pembiayaannya. Nah, dengan adanya program agrosolusi, kami mencoba mengintegrasikan stakeholder yang terkait seperti perbankan, kemudian juga off-taker. Dan di sini hari ini kami hadirkan juga off-taker dari PT Minang Agro Persada. Mudah-mudahan nanti off-taker ini bisa membantu menjamin harga dan pasar agar produksi tanaman jagung ini dapat jagung, bahwa yang jadi permasalahan oleh petani adalah pasca panen, artinya bagaimana kepastian harga dan kepastian pasar. Oleh sebab itu, dengan adanya agrosolusi, kami bersama-sama yang terlibat di dalam ekosistem, pendampingan di dalam proses budidaya, pendampingan budidaya jagung seperti penanaman, perawatan, dan panen. Dan sekaligus juga tadi kami sudah berbincang juga dengan off-taker bahwa PT Minang Agro Persada siap untuk menggunakan mekanisasi dalam proses panen. Begitu Pak Wali. Silakan berdiri PT Minang Agro Persada. Nah, kebetulan beliau dari Sawalunto Pak. Jadi pulang kampung juga beliau ke sini. Jadi demikian saja kami sampaikan program solusi ini yang bisa kita. Demikian saja kami sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sana ada nih. Selamat siang. Kita telah lakukan seremonial acaranya sana. Kita lanjut dengan kegiatan panen raya di sana bersama Bapak Kapolres Junjung, Bapak Heri Cesar, dan beberapa rombongan yang akan melakukan kegiatan panen raya. Oke, sana let's go.
Raban batang kok Pak. Raban batang. Enak. Rabahan batangnya Pak. Rabahan batangnya. Rabahan batangnya. Iya jadi. Raban batang Pak. 1, 2, 3. Pulang. Hah? Anu? Ya. Ya?